Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Rizvi dengan NIM M0403241142. Saya berasal dari kelas paralel praktikum itu di P2. Sebelumnya, saya dan rekan saya itu telah membuat sebuah desain atau project itu dari website Itemku. Bagaimana Itemku itu sendiri merupakan website marketplace digital untuk dijual beli item game, voucher, dan top up dengan sistem transaksi aman serta mudah digunakan. Dan saya menggunakan tas dari rekan-rekan saya itu, saya mengambil pada bagian interaksi dengan penjual. Nah, di sini terdapat deskripsi singkat mengapa saya menggunakan tas itu, terutama pada bagian konteks penggunaan tas. Karena tas ini interaksi dengan penjual biasanya dilakukan saat pengguna ingin memastikan detail produk seperti ketersediaan item, metode pengiriman, atau kecepatan respon penjual sebelum melakukan transaksi. Situasi ini sering terjadi sebelum check out atau ketika muncul keraguan terhadap penjual. Nah, pengguna dapat berada dalam kondisi terburu-buru, misalnya ingin ingin syarat mendapatkan item game untuk dimainkan, atau dalam kondisi cukup tertekan karena takut salah membeli atau tertipu. Namun, para pengguna, kasus pengguna juga bisa berada dalam kondisi santai, terutama saat membandingkan beberapa penjual. Nah, lalu tas ini umumnya dilakukan melalui perangkat smartphone atau laptop dengan lingkungan penggunaan yang beragam seperti di rumah, kos, atau tempat umum, koneksi internet, dan notifikasi yang sangat cepat. Ini sungguh mempengaruhi kelancaran interaksi karena penggunaan mengharapkan respon penjual yang cepat dan jelas. Nah, di sini terdapat perbandingan tas yang sama produk sejenisnya, yaitu Itemku dan Kuda Shop. Itemku itu interaksi dengan penjual dilakukan melalui fitur chat sebelum atau setelah pembelian. Pengguna perlu memilih penjual terlebih dahulu, lalu mengirim pesan untuk menanyakan detail produk. Alur ini cukup fleksibel, tetapi dapat terasa kurang sederhana bagi pengguna baru karena harus memahami sistem marketplace dan menunggu respon penjual dari sisi UX. Pengalaman pengguna sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas respon penjual, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian. Lalu di bagian Kuda Shop itu, pada bagian Kuda Shop, pengguna tidak berinteraksi langsung dengan penjual, karena sistemnya terpusat dan otomatis. Pengguna hanya memasukkan data akun game dan melakukan pembayaran. Alurnya lebih singkat, jelas, dan minim distraksi, sehingga memberikan pengalaman yang cepat dan sebuah konsisten. Lalu berbagai stakeholder yang terlibat dalam tas itu ada tiga. Pertama itu ada pembeli, penjual, lalu yang ketiga itu platform ATMku. Pembeli itu perannya menghubungi penjual untuk menanyakan informasi produk, memastikan kejelasan interaksi, dan mengambil keputusan pembelian. Lalu pentingnya, pentingnya itu apa? Pembeli adalah aktor utama dalam tas ini. Kualitas UX sangat menentukan rasa aman, kepercayaan, dan kepuasan mereka. Lalu bagian kedua itu penjual. Perannya adalah menanggapi pertanyaan pembeli, memberikan informasi produk, dan memastikan proses transaksi berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga itu platform ATMGo. Itu menyediakan fitur chat, notifikasi, dan aturan komunikasi antar pembeli dan penjual. Lalu untuk keuntungannya itu adalah desain sistem menentukan kemudahan interaksi, kejelasan alur, serta keamanan komunikasi. Lalu target usernya. Yang pertama itu target user yaitu saya mencari para mahasiswa-mahasiswa atau orang muda itu biasanya tuh para gamer di mana berusia sekitar 18-30 tahun yang sering membeli item game atau top up secara online. Pengguna ini biasanya membandingkan beberapa penjual, memperhatikan harga, rating, dan kecepatan pengiriman sebelum membeli. Mereka melakukan interaksi dengan penjual untuk memastikan keaslian item, proses pengiriman, dan waktu respon, serta cenderung lebih mengutamakan keamanan dan kejelasan informasi. Pengguna ini cukup terbiasa dengan teknologi, namun tetap membutuhkan alur komunikasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami agar merasa yakin sebelum melakukan sebuah transaksi.
Lalu untuk tujuan pengguna saat menggunakan tas itu tujuan utamanya yaitu memastikan informasi produk ini proses transaksi sudah jelas serta meyakinkan sebelum melakukan pembelian. Tujuan pendukungnya yaitu memastikan penjual responsif dan dapat dipercaya, lalu mengurangi risiko kesalahan atau penipuan dalam sebuah transaksi. Lalu usability goals itu saya mendapatkan tiga, yang pertama itu efficient to use, yang dimana efficient to use itu pengguna dapat berinteraksi dan mendapatkan respon penjual dengan cepat dalam langkah yang berbelit. Lalu yang kedua itu easy to learn, yaitu pengguna pengguna baru dapat dengan mudah memahami cara menghubungi penjual dan menggunakan fitur chat tanpa bantuan hambatan. Lalu yang ketiga itu ada effective to use, itu pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari penjual secara lengkap dan akurat. Lalu pada bagian UX Goals tas ini itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu UX Goals kritis, lalu UX Goals pendukung. Yang pertama kritis itu. Kritis itu memiliki rasa aman dan percaya. Tas ini berinteraksi dengan penjual berkaitan eh, langsung dengan keputusan transaksi dan risiko penipuan. Sehingga penipuan perlu merasa aman dan percaya terlebih dahulu agar berani melanjutkan pembelian. Tanpa rasa percaya, tas ini dianggap gagal meskipun fitur berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu ada goals pendukung. Di mana itu tuh terlihat seperti rasa tenang dan yakin. Email interaksi ini jelas responsif dan mudah dipahami, membantu mengurangi kecemasan pengguna, rasa tenang, dan yakin mendukung mengambil keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan keputusan penggunaan terhadap platform. Lalu terdapat insight UX individu, dari mana eh, di tas saya itu sendiri risiko UX-nya terbesar jika tas interaksi dengan penjual tidak dirancang dengan baik adalah hilangnya kepercayaan pengguna terhadap platform, agar komunikasi yang membingungkan, respon yang lambat, atau informasi yang tidak jelas dapat membuat pengguna ragu untuk melanjutkan sebuah transaksi. Nah, pada bagian entity map dan customer journey map itu saya mengambil dari tiga orang random. Yang ketiga itu adalah mahasiswa. Yang mana saya cuma membacakan dari satu dari ketiga itu. Nah, yang pertama saya mendapatkan sebuah responden itu mahasiswa yang berumur 20 tahun. Dimana dokumentasi empathy map-nya itu yang pertama itu apa aja yang dilihat pengguna. Yang pertama itu melihat banyak penjual menawarkan item yang sama. Lalu melihat perbedaan harga antar penjual. Melihat rating dan ulasan dari sebuah pembeli tim. Melihat status ketersediaan item di halaman produk. Lalu untuk pengaruh dari luarnya, itu ada tiga. Pertama itu mendengar rekomendasi itemku dengan teman sesama gamer. Lalu yang kedua mendengar pengalaman teman tentang penjual yang responsif. Lalu yang ketiga mendengar saran untuk selalu mengecek rating penjual sebelum pembeli. Lalu terdapat bagian apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang yang punya item ke itu sendiri, menanyakan stok item kepada penjual melalui chat. Yang kedua, menanyakan estimasi waktu pengiriman item, lalu membaca ulasan pembeli lain sebelum membeli. Lalu terakhir, itu membandingkan beberapa penjual sebelum menentukan pilihan. Lalu terdapat pada bagian apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang eh, pembeli itu. Lalu yang pertama itu pasti berpikir apakah penjual dapat dipercaya. Lalu yang kedua, merasa ragu jika penjual lama membalas pesan. Yang tiga itu merasa lebih yakin jika penjual cepat respon. Lalu yang keempat, memikirkan kemungkinan penipuan atau kesalahan transaksi. Lalu hambatan-hambatan apa aja yang terdapat selama bukan sebuah transaksi itu atau hambatan besarnya. Itu pasti menunggu respon penjual yang cukup lama. Lalu merasa ragu jika informasi dan penjual kurang jelas. Lalu terakhir itu pasti mengalami ketidakpastian apakah
item benar-benar tersedia. Lalu hal yang membuat pengguna merasa lega atau berhasil itu pasti yang pertama mendapat respon cepat dari penjual, lalu berhasil menyelesaikan transaksi dengan lancar, lalu mendapat item sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh oleh seorang penjual itu. Nah, lalu untuk customer journey map itu terdapat beberapa section, yaitu pertama state, action, thinking, emotion, dan pain point. Lalu untuk bagian state-nya itu before, lalu untuk actionnya membuka website itemku dan mencari item game yang diinginkan. Lalu thinkingnya apakah penjual menjual item ini dengan harga bagus. Lalu untuk emotion itu penasaran. Lalu untuk bagian pain point itu banyak pilihan penjual sehingga harus membandingkan. Lalu untuk starting itu mesti melihat beberapa penjual dan membaca rating secara ulasan. Lalu untuk thinkingnya pasti penjual mana yang bisa dipercaya. Emosinya itu menimbulkan rasa ragu. Lalu untuk pain point-nya itu sulit memastikan penjual benar-benar aktif. Lalu pada bagian daring itu actionnya mengirim pesan ke penjual untuk menaikkan stok item. Lalu untuk thinkingnya semoga penjual cepat membalas pesan saya. Lalu untuk emotion itu menunggu atau berharap harus menunggu respon dari penjual. Critical moment. Itu menunggu balasan dari penjual sebelum memutuskan membeli. Jika tidak dibalas, saya harus mencari penjual lain. Itu menimbulkan rasa cemas atau tidak sabar. Lalu menimbulkan poin respon penjual yang lama atau tidak jelas. Lalu pada bagian after, itu melakukan melakukan transaksi setelah mendapatkan jawaban dari penjual. Itu mendapatkan untung penjual responsif. Dan mendapat mission lega atau puas, mendapat poin tidak ada jika transaksi berjalan lancar. Lalu untuk bagian user persona itu saya masih mengambil uh, persona dari orang yang sebelumnya. Itu bernama Sylvan, berusia 20 tahun, suka laki-laki. Uh, Deskripsi dari personanya itu seorang mahasiswa yang aktif membeli item game secara online. Dia tipikal pembeli yang waspada dan teliti sebelum bertransaksi. Selain ini tidak langsung membeli, tetapi akan mencari informasi sebanyak mungkin, membaca ulasan dan bertanya kepada penjual terlebih dahulu. Dia sangat menghargai kecepatan respon dan kejelasan informasi dari sebuah penjual. Jika penjual lambat membalas satu informasi yang tidak jelas, dia akan mencari penjual lainnya. Lalu untuk mood board atau sketchnya itu eh, lebih ke seorang mahasiswa muda sedang nongkrong bersama teman-temannya. Dia udah membuka laptop dengan tampilan itemku di layarnya. Di sampingnya ada ponsel untuk chat dengan penjual tanpa ekspresi fokus dan sedikit cemas saat menunggu balasan, saat mencari penjual wajah serius atau fokus membandingkan harga dan rating. Saya mendapat respon cepat, wajah lega, senyum, langsung lanjut transaksi. Saat diabaikan menghela nafas, alis mengenyit, lalu dipindah ke penjual lainnya. Lalu pada bagian problemnya itu harus menunggu respon penjual yang lama, ragu apakah penjual dapat dipercaya, informasi produk kurang jelas sehingga harus bertanya berulang, dan ketidakpastian apakah item benar-benar tersedia. Nah, lalu untuk trennya, yaitu mobile first behavior, itu generasi muda lebih banyak masuk platform melalui ponsel. Trust ekonomi, keputusan pembeli sangat dipengaruhi oleh sebuah rating dan ulasan. Dan peer recommendation, itu rekomendasi dari teman atau komunitas lebih dipercaya eh, daripada iklan. Itu bentuk dari user persona. Lalu untuk point of view-nya, itu Sylvan seorang siswa yang teliti dan waspada dalam membeli item game secara online. Membutuhkan cara untuk mendapatkan kepastian dan kecepatan respon dari penjual mengenai
ketersediaan stok, estimasi pengiriman, dan detail produk. Karena tanpa informasi yang jelas dan cepat, ia merasa cemas, ragu, dan cenderung meninggalkan transaksi meskipun penjual memiliki rating atau harga yang baik. Memastikan kualitas dari sebuah POV Sylvan itu fokus yang sempit. POV ini secara spesifik membahas kebutuhan Sylvan akan kepastian dan kecepatan informasi. Lalu pernyataan ini dengan jelas menggambarkan masalah sebuah emosional pengguna, itu seperti cemas dan ragu. Um, Lalu pada bagian how, how might we itu pada bagian sorting itu membuat penjual lebih responsif terhadap pertanyaan pembeli, menghilang, menghilangkan kebutuhan Sylvan untuk bertanya berulang kali kepada penjual, lalu membangun rasa percaya Sylvan kepada sejak pertama kali melihat halaman produk. Kalau Just Right itu membantu Sylvan mengetahui apakah orang penjual sedang aktif sebelum dia mengirim pesan, lalu menentukan rata-rata waktu respon penjual di halaman produk. Lalu untuk evaluasi dari HMW question ini tuh menemukan rata-rata autorespon di halaman produk, menyediakan proses stok dan estimasi pengiriman tanpa harus bertanya melalui chat. Lalu memungkinkan siapa membandingkan kecepatan respon antar penjual dan order. Lalu outcome-nya itu menunjukkan rata-rata waktu respon dan penjual di halaman produk, sehingga Silvan akan memilih penjual yang aktif dan responsif sebelum mengirimkan sebuah pesan. Nah, lalu ini adalah bentuk dari task flow kelompok saya. Boleh dilihat. Itu berapa itu interaksi menjual itu pasti masuk ke halaman produk, itu menemukan informasi penjual, lalu memulai sebuah interaksi, yaitu mengirim pesan, respon sistem, penjual membalas, percakapan berlanjut, keputusan user itu bagi tiga, disimpan terlebih dahulu, atau melanjuti, dan batal, gitu. Itu bentuk dari task flow yang saya gunakan. Nah, ini untuk user flow-nya. Ini saya mengambil salah satu contoh saja. Ini untuk user flow dari interaksi dengan penjual pada website itemku. Nah, saya dan rekan saya itu mengambil style guide dan desain sistem itemku itu uh, menggunakan beberapa warna ini dan model seperti ini. Nah, lanjut di bagian prototype itu yang pertama itu sebelum saya jelaskan atau saya demokan, saya jelaskan terlebih dahulu. Itu pertama itu masuk ke halaman awal, lalu masuk bagian masuk, lalu login menggunakan akun Google, lalu diarahkan kembali seperti awal, tapi menambahkan pada bagian ini. Sebelumnya kan ini tidak ada. Nah, setelah login itu menambahkan pada bagian ada gambar pesan, notifikasi, dan pembelian. Lalu kita tekan pada bagian pesan ini, lalu akan masuk ke halaman chat. Itu saya pertama chat kepada kepada pembelinya. Yang pertama itu bernama Center Century. Di mana saya menaikkan sebuah kabar dari pembelinya itu dengan kata-kata, "Halo, selamat siang Kak, lalu pembayaran sudah berhasil dan status sudah beres, lalu pada bagian ini dari ke sini, lalu ini, lalu untuk negatif case-nya seperti ini. Baik, yang saya dengarkan.
ini, itu saya menanyakan, kalau selamat siang Kak, terus mencet, lalu itu kan muncul centang dua, itu tandanya bisa itu masuk kepada si pembelinya. Lalu saya melanjutkan lagi, pembayaran sudah berhasil sesuai sudah lunas. Nah, pembayaran sudah berhasil dan status sudah lunas. Itu juga centang dua, berarti dari si pembelinya itu uh, mendapatkan sebuah pesan dari saya. Lalu mohon dibantu untuk proses selanjutnya Kak. Nah, itu langsung dibalas oleh seorang pembelinya itu halo Kak, terima kasih sudah melakukan sebuah pembelian. Eh, pesanan Tekken, Kakak sudah kami terima dan saat ini sedang diproses. Nah, lalu saya balas juga, oke, mana aja. Nah, itu bentuk dari positif case-nya. Lalu terdapat negatif case-nya. Seperti apa? Ini, saya ingin memberikan sebuah pesan. Langsung saya angkat juga. Nah, itu centang satu dan terdapat satu. Itu berarti kemungkinan ada beberapa masalah. Yang pertama itu pasti jaringan atau eh, seseorang tersebut telah mengganti akunnya dengan akun yang lain. Itu. Lalu dengan kecurigaan saya atau wawasan saya ingin menanyakan ulang. Aku mau nanya dong soal produk kemarin. Nah, sama aja. Berarti terdapat beberapa kemungkinan yang menimbulkan seperti ini. Itu pertama pasti gangguan sinyal atau dari seseorang itu telah mengganti akunnya ke akun yang lain sehingga menimbulkan tentang satu. Gitu. Oke, oke saya akan coba menggunakan Maze. Nah, ini lebih mudah. Oke, langsung aja. Nah, the seller send a message to the buyer. Mengirimkan sebuah pesan kepada pembeli. Start saja tasnya. Nah, tadi saya bilang sebelum masuk ke pesannya itu harus login dulu terlebih dahulu. Masuk aja, lalu daftarin dengan akun Google, lalu login. Nah, lalu muncul tiga pada bagian ini notifikasi pesan notifikasi yang pembelian. Bisa ada pada bagian pesan ini, lalu akan langsung ke halaman ini. Nah, pada bagian ini sama aja seperti tadi, harus masuk angka. Ini ada untuk positif case-nya. Seperti biasa, kita lanjut aja. Ini sudah berhasil, dibantu prosesnya, lalu dibalas oleh pembelinya. Nah, oke, lah, sini ya, apakah ada kendala? Tidak ada. Kalau sudah sesuai, menurut saya itu sudah sangat sesuai ya dari seorang interaksi. Sesuai sekali. Nah, terdapat negatif case-nya keluaran saat mengirim pesan kepada penjual. Nah, kita coba ulang lagi, masuk, login lagi, lalu mengirim pesan, ke, view, coba lagi, menyapa dari penjualnya, kosong siang, lalu aku menyebutkan dan seperti ini. Lalu aku nanya dong soal produk kemarin. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ini nyala dan ada dan hasil besarnya. Hmm. Jadi, itu hmm. Untuk pada bagian link Maze dan Figma-nya akan saya cantumkan di bagian akhir PDF saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih tak kurang,
Saya mohon maaf apabila ada keliruan atau kesalahpahaman. Saya mohon maaf kepada Bapak Firman dan maupun kepada dosen-dosen lainnya, tim penguji lain. Minta maaf dan saya sangat berterima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya hingga akhir semester ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.